إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tanggal 7 Oktober Sabtu lalu ya, pengeboman luar biasa terjadi di Gaza. Dan ini harus menjadi pelajaran untuk kita, untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk kita akan nikmat kedamaian dan keamanan. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, kita mengajak agar kita selalu bersyukur akan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pertempuran atau penjajahan yang dilakukan oleh kaum Zionis Israel yang ada di Gaza sekarang adalah penjajahan dan murni penjajahan. Dimulai dari dulu mereka sangat membenci orang-orang Islam. Agama Yahudi itu bukan agama dakwah, bukan. Agama Yahudi itu adalah agama yang diturunkan turun-menurun kepada anak cucunya. Jadi bukan agama dakwah seperti agama Kristen, agama yang lain, bukan. Agama Yahudi itu agama turun-menurun. Sehingga mereka hanya mengakui yang berhak di dunia ini, menguasai di dunia ini adalah siapa? Adalah ras Yahudi saja, Bani Israel saja, yang lain tidak. Oleh karena itu ayolah ikhwan, ya, mereka di dalam pelajaran-pelajaran mereka ingin menghabiskan orang-orang selain orang Yahudi, kecuali mereka tunduk dan menjadi budak-budak orang Yahudi. Dan ini kebengisan Zionis Israel dimulai dari tahun 1917, di mana negara Inggris menjanjikan, ya, ketika Perang Dunia yang pertama, menjanjikan sebuah negara khusus untuk orang-orang Yahudi Bani Israel. Kemudian apa? Pertamanya kecil. Kemudian mereka sengaja membuat konflik. Terjadi contohnya dari perang Hitler. Ya, Hitler menghabisi orang-orang Yahudi karena Hitler tahu bahwasanya orang-orang Yahudi ini sangat berbahaya. Ya, kemudian berlarilah mereka ke berbagai macam penjuru dan tidak ada yang menerima mereka dengan baik kecuali warga Palestina. Mereka diberikan tempat, diberikan izin untuk membangun bangunan, tetapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mengganggu dan mengusik orang-orang Palestina, mengambil tanah-tanah orang Palestina. Akhirnya apa? Orang-orang Palestina marah karena tanah mereka dirampas, diambil secara sedikit demi sedikit, dan ini sudah terkoordinir di seluruh Palestina. Sehingga apa? Ketika orang Palestina mengamuk, akhirnya disorot oleh media dan dibayar media-media barat untuk menyebarkan bahwasanya orang-orang Zionis Israel ini dizolimi, dalam keadaan posisi dizolimi. Akhirnya apa ya ikhwan? Di tahun 1948 PBB memutuskan, ya, jalur Gaza itu ikut ke Mesir, sedangkan bagian barat Laut Mati itu ikut Urdun atau Yordania. Bagian tengahnya adalah milik Zionis Israel.
Ini tidak dengan persetujuan. Ya, tidak dengan persetujuan. Akhirnya mereka yang di luar, orang-orang Islam, tidak ada tempat pengungsian karena mereka diusir paksa perginya ke Gaza. Yang paling enak adalah pergi ke Gaza. Ya, mereka pergi ke sana sehingga bertumpuk sekarang di Gaza 360 km persegi dihuni oleh 2,3 juta orang. Ini penjara terpadat, penjara terluas dan terpadat di dunia ada di Gaza. Mereka tidak memiliki hak untuk keluar masuk dengan bebas. Ya, tidak memiliki hak untuk berpendidikan, untuk maju, tidak memiliki hak untuk itu. Layaknya sebuah penjara besar, terbesar di dunia dengan kepadatan yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian, kita harus ingat, penjajah ini adalah penjajahan yang murni. Dulu negara Palestina adalah negara yang diakui oleh dunia. Ada Mesir, ada Urdun, Yordania, ada Libya, dan Palestina itu adalah negara yang diakui. Bahkan kita bisa melihat koin-koin, catatan-catatan peta bahwasanya Palestina itu betul-betul adalah sebuah negara. Bahkan ada mata uang sendiri. Sebelum 1948 itu ada mata uang sendiri. Dan ingat, di tahun 1944 sebelum kemerdekaan Indonesia, 1944 sebelum kemerdekaan Indonesia, sudah ada pengakuan dari Palestina tentang kemerdekaan Indonesia sebelum negara-negara lain mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Saudara-saudara sekalian, yang dilakukan oleh kaum Zionis adalah murni penjajahan, perampasan dan penyiksaan. Dan yang dilakukan sekarang sudah masuk kepada apartheid. Apa itu apartheid? Politik membumi hanguskan ras tertentu. Menguasai dengan politik kemudian membumi hanguskan, dan sudah berniat untuk genosida. Genosida itu menghapuskan ras dengan dibunuh semuanya. Ini sudah niat-niat mereka ada. Kita sudah tangkap semuanya dari kaum Zionis Israel. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini bukan hal yang biasa. Kita sebagai kaum muslimin harus menaruh perhatian terhadap Gaza, terhadap Palestina, Masjidil Aqsa yang sekarang dirampas oleh orang-orang kafir, orang-orang Zionis Israel. Ini harus kita bebaskan dari kaum muslimin, untuk kaum muslimin dari mereka. Oleh karena itu, ya ikhwan, kita sangat menginginkan bahwa Palestina ini kembali seperti dulu kala. Dan sebelum 1917, seluruh agama itu berdampingan dengan damai, Yahudi ke Nasrani, kemudian yang lainnya berdampingan dengan damai. Dan Palestina termasuk negeri yang sangat makmur. Di zaman dahulu Palestina adalah negeri yang sangat makmur. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita punya hutang budi sebenarnya negara kita kepada Palestina, ya, kepada Palestina. Dan dari zaman dahulu, dari Presiden Soekarno mengakui Zionis Israel ada penjajah yang sedang menjajah negeri Palestina. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan, ya? Para ulama menyebutkan, kalau kita berdiam diri terhadap kezaliman yang terjadi di Palestina, di Gaza, al-muslimuna athimuna bisababi taksirihim. Orang-orang Islam itu berdosa kalau mereka tidak perhatian terhadap Gaza, terhadap Palestina. Mereka berdosa seluruhnya. Kenapa? Rasulullah SAW katakan, unsur akhaka az-zalima wal mazlum. Tolonglah saudara kamu yang zalim dan juga yang dizalimi. Saudara kamu yang zalim dan dizalimi. Kalau zalim, kita tahan dia, kita tolong agar jangan dia menzalimi. Yang mazlum, yang dizalimi, jelas. Nah, sekarang ada saudara kita yang dizalimi oleh orang-orang kafir. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bebaskan Palestina, ya, tentunya ya ikhwan, dengan kaidah-kaidah keilmuan yang tepat, kaidah-kaidah keilmuan yang tepat. Oleh karena itu, teruslah kita memberi semangat kepada anak keturunan kita untuk, ya, kita juga begitu pula saudara-saudara kita, anak keturunan kita, untuk memiliki visi,
membebaskan negara Palestina dari kaum Zionis. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza? Ketahuilah, kalau kita ingin ke sana harus izin pemerintah. Tidak boleh kita tidak izin. Harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk bisa menjadi mujahid, untuk berjihad dengan jihad syar'i. Yang namanya jihad itu bukan asal mati, tidak. Yang namanya jihad harus dengan pertimbangan. Apakah jihadnya ini syar'i sesuai dengan tuntunan syariat, ataukah jihad hawa nafsu? Kalau jihadnya sesuai hawa nafsu, itulah jihadul fitnah. Orang-orang yang jihad karena menginginkan fitnah harus dengan koridor syar'i. Kita kembalikan kepada para ulama. Ya, kalau kita tidak bisa berjihad, apakah boleh kita berkoar-koar di tengah jalan? Tidak. Muzaharah atau demonstrasi adalah tindakan yang merugikan. Tidak perlu kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan bantu saudara-saudara kita dengan harta kita. Kita sumbang harta kita, titipkanlah ke tempat penitipan yang amanah untuk menyalurkan harta-harta kita untuk saudara-saudara kita. Ada sekarang terkumpul 1 miliar. 1 miliar bagilah 2 juta, dapat berapa? 1 miliar itu 1000 juta dibagi 2 juta, baru dapat satu orang 500 perak. Tidak ada apa-apanya. Kita butuh triliunan untuk apa? Untuk membantu saudara kita di Gaza, memperbaiki bangunan-bangunan, mendirikan sekolahan-sekolahan di sana, rumah sakit butuh bantuan, ya, agar mereka mendapatkan hak untuk hidup. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, yang kita bantu adalah apa? Adalah dengan harta kita. Kemudian jangan lupakan yang kedua, yaitu dengan doa-doa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yansurullah hadhil ummah bidha'ifiha." Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya. Bida'watihim, dengan doa-doa mereka. Wa salatihim, dan salat mereka. Wa ikhlasihim, dan juga ikhlas mereka. Jadi jangan diremehkan doa-doa kita. Doa ya ikhwan, hal turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Kata Rasulullah SAW, bukankah kalian diberikan rezeki dan dimenangkan, ditolong oleh Allah karena sebab orang-orang lemah di antara kalian? Maka kesempatan kita, berdoalah di waktu-waktu mustajab untuk saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina secara umum, dan di seluruh dunia secara umum. Oleh karena itu disyariatkan di saat-saat seperti ini untuk kita menengadahkan tangan di waktu-waktu mustajab. Begitu pula kita kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut karena ada peristiwa. Ya, kita minta kepada Allah agar Allah tolong lindungi orang-orang lemah dari saudara-saudara kita yang dibantai. Ya, dibantai. Oleh karena itu ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, mari kita banyak berdoa, banyak menyumbang, dan selalu mempersiapkan diri kita untuk menuju kemerdekaan Palestina. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walau ja'ahum amrun, kalaulah datang, ketika datang suatu kabar yang menyebutkan tentang keamanan dan ketakutan, ya, asya'u bihi, mereka itu orang-orang munafik menyebarkannya. Walau radduhu, kalaulah seandainya mereka kembalikan hal tersebut, kabar tersebut kepada Rasul
dan kepada orang yang diberikan ilmu, diberikan urusan, memegang kekuasaan, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka orang yang beristinbat, yang bisa mengambil hukum ketetapan darinya, bisa mengambil ketetapan. Ya, oleh karena itu ayolah ikhwan, sekarang yang namanya isyaat atau misalkan kabar-kabar itu tidak bisa kita sebarkan seluruhnya. Jadi harus kita pilih kabar yang mana bermanfaat untuk kaum muslimin, kita sebarkan. Yang mana akan berbahaya untuk kaum muslimin, maka kita tahan. Dan yang menghukum itu bukan orang-orang awam. Serahkanlah kepada ahli ilmu, ahli agama, dan juga pemerintahan yang sah untuk mempertimbangkan berbagai macam hal, apa yang itu bermanfaat untuk negara kita dan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ingat, negara kita tidak tinggal diam. Dari dulu sampai zaman sekarang, pemerintah kita selalu perhatian dengan Gaza. Ada rumah sakit, ada ini, ada itu, sudah dibantu oleh pemerintah. Bukan diam, pemerintah kita tidak diam. Tetapi apa ya ikhwan? Serahkanlah kepada para ahli ilmu, para ahli agama. Ikutilah saran-saran mereka. Bukan setiap orang berkoar-koar mengabarkan kita berjihad, kita angkat senjata. Mau angkat senjata bagaimana? Menembak saja tidak tahu. Ya kan? Mau pergi tanpa izin pemerintah, ini sudah membangkang dari ketaatan kepada pemerintah. Tidak boleh kita lakukan. Tunggu arahan dari pemerintah yang sah kita, pemerintah kita Indonesia. Oleh karena itu ayolah ikhwan, jangan setiap permasalahan kita hukumi sendiri. Kembalikanlah kepada ahli ilmu. Dan kita tidak akan mencapai kejayaan kecuali kita kembali kepada agama Islam. Kata Rasulullah SAW, yushiku an tada'a alaikumul umam, hampir saja umat-umat itu menyerang kalian, kama tada'a alakalatu ala qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang makan itu mengepung nampan yang besar. Amin qillatin yauma idzin, apakah kami hari itu dalam jumlah yang sedikit ya Rasulullah? Antum yauma idzin katsir, pada hari itu kalian, pada saat itu, pada saat umat-umat menyerang kalian itu, maksudnya apa? Kalian itu jumlah kalian itu banyak, ya. Kemudian Allah cabut min qulubi aduwikumul mahabah, Allah cabut dari hati-hati musuh kalian rasa takut kepada kalian. Ya, wa fi qulubikumul wahn, di dalam hati-hati kalian ada yang namanya al-wahnu. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah yang namanya wahnu itu ya Rasulullah? Hubbul hayati wa karahiyatul maut. Ya, cinta kehidupan. Dalam riwayat lain hubbud dunya, cinta dunia dan benci kematian. Ini penyakit yang ada di kalangan kaum muslimin sekarang. Kalau kita menginginkan kejayaan, maka zuhudlah terhadap dunia. Harapkanlah pertemuan dengan Allah. Bersemangat di dalam hati kita, kobarkan semangat berjihad, sehingga ketika ada jihad yang syar'i, betul-betul ada jihad yang syar'i, kita berjuang seluruhnya dengan keimanan kita, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita tidak jihad dengan syar'i, kalau kita ke sana tidak sesuai, ya, ada aturan-aturan. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah", jika kalian berjual beli dengan cara inah, yaitu ada riba di dalamnya, wa akhadtum adzabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor bakor, apa namanya, sapi, wa raditum bizar'i, dan kalian ridha dengan pertanian, sibuk dengan dunia maksudnya, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dzullah, Allah menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Umat Islam tidak akan berjaya. Umat Islam masih terus dalam keadaan hina dipandang oleh agama-agama lain dan negara-negara lain selama kita belum kembali kepada agama kita. Solusinya kembalilah kepada agama kita. Kita ingin membebaskan Baitul Maqdis, tapi masjid di samping rumah kita tidak salati. Bagaimana mau membebaskan Masjidil Aqsa dari kaum Zionis, sedangkan rumah-rumah kita masih tidak disolati? Salat 5 waktu masih bolong-bolong, masih minta ke dukun,
masih pergi ke tukang ramal, masih pakai jimat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala masih mau menolong orang-orang yang seperti ini? Dia tidak kembali kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya sawah masih banyak yang tidak bayar sawah, yang punya harta masih banyak yang tidak bayar 2,5% dari hartanya. Bagaimana mau memenangkan Islam, menjayakan Islam kalau pengikutnya sendiri jauh dari agama dan tidak mau mengamalkan agama Islam? Oleh karena itu, ayo ikhwan, pertimbangan-pertimbangan, ikutilah fatwa-fatwa para ulama di dalam masalah jihad. Jangan sampai terpancing emosi kita, jihad, pergi ke sana jihad, tetapi ternyata melanggar aturan dan ternyata tidak sesuai dengan arahan pemerintah. Akhirnya apa? Bukannya kita menginginkan mati syahid, tetapi mati konyol. Nauzubillahi min dzalika. Satu sisi, yang namanya peperangan sekarang telah terjadi. Peperangan antara sebagian warga Gaza dengan Zionis Israel itu terjadi. Maka kita doakan ya keselamatan untuk mereka semua dan tentu kemenangan juga demikian, karena ini sudah terlanjur terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang besar atau keselamatan juga kepada saudara-saudara kita yang sedang digempur ya habis-habisan sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita terus bisa belajar ilmu, beramal dan juga saling menasihati di dalam kebaikan. Akhirnya mari kita bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat di hari Jumat, karena disunahkan untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ansur ikhwanana alladhina yujahiduna fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana alladhina yujahiduna fi Gaza. Allahumma ihfaz ikhwanana almustad'afina fi Gaza wa Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ihfaz ikhwanina almustad'afina fi kulli makan. Allahumma ihfaz ikhwanina almustad'afina fi Gaza. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.